Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show masih barengan sama Irma di sini. Kita masih ngobrolin tentang aktivitas dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia yang tentunya kita harapkan ini bisa menjadi informasi baru untuk kita semua yang akan memberikan kemudahan dalam aktivitas hidup kita. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ketika kita mendapatkan satu masalah dalam kehidupan ini atau suatu problema atau ada rekan-rekan kita khususnya yang kemudian mengalami sebuah penyakit atau menderita skizofrenia dan kita salah dalam menanganinya, tentunya akan menghasilkan satu hasil yang buruk begitu ya, bukan bisa disembuhkan lagi tapi mungkin kita akan terpisah kemudian bersama dengan kerabat ataupun rekan kita. Nah, ini seperti sebuah cerita juga ada Mas Bagus ya. Ini ada satu rekan yang bercerita tentang ada kakaknya atau abangnya begitu ya yang kemudian dengan sangat menyesal harus tidak bisa lagi berjumpa saat ini dan katakanlah hilang begitu karena menderita diperkirakan menderita skizofrenia karena kondisinya ini adalah kuat merokok, kuat bisa minum kopi begitu ya, dan kemudian kuat untuk tidak tidur, kemudian juga suka ngomong sendiri begitu ya. Keluarga sempat mengantarkannya ke rumah sakit jiwa, tapi sekarang tidak kembali lagi setelah 5 tahun. Ini sudah 5 tahun berlalu dan masih juga belum kembali. Apakah ini juga satu identifikasi yang bisa dikatakan bahwa sang kakak tersebut menderita skizofrenia? Ada kemungkinan demikian. Oke. Memang umumnya orang yang mengalami skizofrenia itu kondisinya kalau tidak diobatin dia akan cenderung memburuk. Dia akan mengurung diri, menjauh dari pergaulan, kemudian dia sibuk duduk, ngomong sendiri, dia merespon halusinasinya, merokoknya memang kuat. Bahkan orang yang tadinya nggak merokok ketika dia ngalamin skizofrenia bisa berubah menjadi perokok berat. Gitu. Baik. Nah, terus kemudian ngopinya juga kuat, sulit tidur tuh dia nggak tidur bisa berhari-hari. Gitu. Kemudian satu lagi yang memang juga khas nih skizofrenia, ada kecenderungan dia mengembara atau kalau di bahasa Inggrisnya wandering. Gitu. Jadi dia ngelayap kemana-mana dan akhirnya ketika dia penyakitnya semakin berat, dia putus dari realitas. Nah, ya dia udah sulit lagi ya. Sulit lagi kembali lagi ke rumah gitu. Akhirnya hilang di jalan. Oke, dan biasanya ada nggak sih kayak tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh para penderita tersebut? Sebenarnya yang kita inginkan di KPSI adalah setiap provinsi atau kabupaten kota itu punya panti bina laras. Seperti kalau di DKI itu tuh ada panti bina laras kurang lebih 3 tempat, sehingga mereka yang menggelandang itu karena gangguan jiwanya itu bisa diambil oleh dinas sosial, kemudian dirawat di panti, kemudian di situ dia didaftarkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil untuk didata kependudukannya, dapat KTP, kemudian didaftarkan ke BPJS supaya dia bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi negara hadir untuk mereka, karena selama ini orang yang menggelandang di jalan ini jadi statusnya stateless, dia nggak punya keluarga negaraan apapun gitu istilahnya, karena dia udah nggak ikat keluarganya, nggak terdorong untuk pulang kadang-kadang gitu. Tapi kondisi seperti ini sebenarnya kalau saya bayangkan begitu ya Mas Bagus ya, artinya ketika orang kemudian akhirnya jadi tidak punya status kewarganegaraan karena sudah lupa dengan keluarganya. Tapi apakah kemungkinan keluarganya tersebut nih penyakit ini bisa dikatakan kayak semacam penyakit bawaan yang bisa saja menurun, bisa saja ada potensi bagi keluarga yang memiliki rekan seperti itu dan potensinya atau peluangnya lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat penyakit skizofrenia. Artinya kalau ini terputus akan seperti menghilangkan sebuah data begitu menurut saya. Nah, jadi memang untuk gangguan skizofrenia ada resiko genetik. Jadi biasanya kalau kita misalnya anggota keluarga kita ngalamin skizofrenia, itu saudara kandungnya sudah termasuk kelompok resiko. Yes. Gitu. Jadi mungkin ada yang kebagian depresi, kebagian cemas, atau sulit tidur, itu udah biasanya ada gitu. Karena itu kita mengedukasi keluarga-keluarga, kalian harus meningkatkan pengetahuan kesehatan jiwa supaya bisa mencegah munculnya masalah kesehatan jiwa yang lebih berat gitu.
Dan kita merawat anggota keluarga kita yang sakit ini adalah sarana edukasi juga buat kita supaya kita bisa mengenal diri kita dan mengantisipasi munculnya masalah kesehatan jiwa lain gitu. Oke. Nah, kalau sampai dengan saat ini apa kemudian yang dilakukan oleh KPSI begitu ya untuk mengedukasi masyarakat, terutama mungkin dalam hal pencegahan ataukah dalam hal perawatan? Kami berjuang mengedukasi keluarga-keluarga yang terimbas gangguan jiwa berat, skizofrenia, bipolar, atau depresi. Itu kami edukasi. Kami ada program psikoedukasi buat keluarga. Terus kami ada support grupnya baik di online ya, di media sosial juga kami adakan juga di sekretariat KPSI. Nah, kemudian juga kami datang ke rumah sakit jiwa yang kami menjalin kerjasama. Kemudian kami hadir pada waktu acara misalnya silaturahmi keluarga, kita sharing pengalaman satu sama lain supaya kita bisa mendampingi orang dengan gangguan jiwa cepat pulih. Salah satunya di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender nih, punya Muhammadiyah juga. Baik. Apa yang kemudian dihadapi oleh KPSI begitu ya ketika kemudian memberikan pendampingan bersama dengan keluarga dan sampai dengan hari ini sekiranya ada berapa yang data terkumpul orang-orang yang menderita skizofrenia? Kalau untuk data secara khusus kami memang tidak mendata anggota kami berapa, tetapi untuk di media sosial kami sendiri di misalnya fanpage KPSI kurang lebih ada 200.000 follower. Untuk grupnya yang diskusinya sangat intens itu kita ada 60.000 anggota gitu. Dan kami juga udah ada di beberapa kota. Masing-masing ada simpul KPSI sendiri yang juga melakukan kegiatan-kegiatan memberi support pada keluarga dan juga kegiatan promotif dan preventif ke masyarakat umum. Oke, nah ini menjadi satu hal yang sangat menarik ya Mas Bagus, tentunya diharapkan juga bagi para keluarga ataupun rekan atau bahkan diri kita sendiri yang merasa kiranya ini ada potensi mengarah ke sana, jangan sampai kemudian jiwa kita sendiri terganggu apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Ini semakin menumbuhkan rasa depresi setiap orang dan bahkan mungkin bisa dibaca pemirsa di berbagai kanal berita begitu yang menyampaikan bahwa tingkat depresi ini meningkat bahkan di saat pandemi seperti sekarang ini yang tentunya ini menjadi satu potensi dan juga peluang kita kemudian bisa menderita gangguan jiwa begitu ya dengan tentunya tadi tingkatan yang banyak sekali atau spektrumnya banyak sekali begitu ya Mas Bagus ya. Nah, adakah kemungkinan begitu Mas Bagus ketika KPSI kemudian mulai menjadi wadah, mulai hadir untuk mendampingi begitu ya, untuk memberikan edukasi, pernah nggak sih ditemuin satu cerita mungkin atau pengalaman yang orangnya ini kemudian tidak berani mengungkapkan dirinya atau tidak berani menceritakan karena kekhawatiran dengan mungkin kerabatnya di sekitarnya takut tentang sesuatu hal begitu ya sehingga tidak berani untuk menceritakan dan ya menderita begitu saja. Memang kalau dalam pengalaman saya mengedukasi di berbagai daerah di Indonesia, itu masih banyak orang yang tertutup terhadap masalah kesehatan jiwa, apalagi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Itu mereka takut di stigma keluarganya gila gitu ya, sehingga mereka menutup diri. Tapi setelah kita sampaikan edukasi gitu, yang secara terus-menerus, lama-lama satu-satu juga mulai terbuka tuh. Gitu. Jadi biasanya gini, Mas Bagus, sebenarnya keluarga saya ada yang ngalamin. Nah, gitu. Terus kemudian baru dia mau terbuka pelan-pelan. Nah, ternyata banyak juga yang belum berobat atau misalnya ternyata keluarganya tadi ada yang hilang, ada yang masih dipasung. Terus ada yang akhirnya keluarganya jadi hancur gitu karena terimbas masalah kesehatan jiwa ini. Betul. Tapi yang juga membuat kami gembira, kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang misalnya dalam satu keluarga lebih dari satu anggota keluarganya yang kena skizofrenia. Tapi dia punya kesadaran untuk berobat dan akhirnya mereka juga
yang meskipun bervariasi kondisinya tetapi umumnya cukup stabil dan ada yang bisa tetap berfungsi. Ini yang membahagiakan kami karena kami anggap bahwa edukasi kami bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat. Benar sekali ya. Karena yang paling penting adalah bisa bermanfaat bagi setiap orang begitu ya Mas Bagus ya. Tentunya hadir juga ingin memberikan satu edukasi yang bisa memberikan satu masa depan baru bagi keluarga-keluarga yang mungkin ada rekan ya ataupun anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol lagi Mas Bagus nanti di segmen yang terakhir. Tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.